Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, apa kabarmu hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum berdoa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Adakah yang tidak masuk? Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Asma, Ira Nirwana, Tommy Parmadi, Yuni Anggraini, Nurul Huda, Iskasari Amelia. Baik, sudah masuk semua? Sudah? Oke. Adakah yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Apakah kalian di rumah menemukan atau mengetahui tentang cicak? Ada yang tahu di rumahnya tentang cicak? Ada yang tahu? Coba kalian amati gambar di sini. Ini gambar apa? Oke, betul. Ini gambar cicak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di kelas 3, tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, pembelajaran ke-1. Oke. Kayaknya kurang semangat nih. Coba ibu minta tepuk semangat dulu terlebih dahulu, oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, nampaknya sudah semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, coba kalian amati kembali gambar yang ada di sini. Ini gambar apa tadi? Gambar cicak. Ya, betul. Ini gambar cicak. Ada yang tahu nggak lagu dari cicak-cicak di dinding? Ada yang tahu? Oke, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Ya betul, itu tadi lagu cicak-cicak di dinding. Jadi cicak itu juga termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ada apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama yaitu bernafas, kedua memerlukan makan dan minum, ketiga bergerak, keempat tumbuh dan berkembang biak, dan kelima peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir beradaptasi terhadap lingkungan. Oke. Ibu jelaskan mengenai bernafas dulu ya. Manusia bernafas menggunakan apa? Menggunakan paru-paru. Kalau ikan bernafas dengan insang. Terus kalau burung bernafas dengan pundi-pundi udara. Terus kalau manusia bernafasnya menggunakan apa? Paru-paru. Terus kalau tumbuhan bernafasnya dengan apa? Dengan daun atau melalui daun. Itu ciri-ciri yang pertama, yaitu bernafas. Kedua, memerlukan makan dan minum. Manusia butuh makan, butuh minum? Oke, betul. Manusia membutuhkan makan dan minum. Contohnya makanan pokok manusia adalah nasi. Minumnya apa? Air putih. Selanjutnya hewan sama dengan manusia, makanannya misalnya sapi apa? Rumput. Minumnya air putih juga. Kalau daun yaitu pupuk makanannya supaya tumbuhannya itu subur. Terus airnya untuk disiram yaitu juga menggunakan air putih. Itu contoh yang kedua, yaitu memerlukan makan dan minum. Selanjutnya bergerak. Manusia bergerak dengan apa? Dengan tangan, dengan kaki. Sedangkan hewan bergerak juga dengan kaki dan juga tangan. Contohnya sapi. Sapi punya kaki tidak? Punya. Oke. Berarti sapi itu
bergerak menggunakan kaki. Terus burung bergeraknya menggunakan apa? Menggunakan sayap. Kalau tumbuhan bergeraknya dengan apa? Dengan goyaan angin misalnya. Selanjutnya, yaitu tumbuh dan berkembang biak. Apa yang disebut tumbuh? Tumbuh ini dari usia kecil menjadi dewasa, terus menjadi orang tua. Nah, itu disebut tumbuh. Tumbuh itu bertambahnya berat badan atau tinggi badan. Sedangkan berkembang biak itu terdapat di hewan. Misalnya, lihat gambar di sini, ada telur menetas jadi anak ayam sehingga menjadi ayam. Itu sebetulnya berkembang biak. Tumbuh dan berkembang biak sama dengan pohon, dari biji ditanam terus jadi pohon kecil. Jadi ini langsung menjadi pohon. Itu disebut tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Apa yang disebut peka terhadap rangsangan? Yaitu ketika kita melihat matahari, maka kita akan refleks, kita akan menutup mata kita karena itu kita merasakan peka terhadap rangsangan. Lebih lagi contohnya, ketika kita mencubit temannya, coba Asma cubit temannya ya, cubit Nurul. Sakit tidak? Sakit. Itu termasuk dalam peka terhadap rangsangan. Di sini ada tumbuhan yang namanya putri malu. Ada yang tahu putri malu? Nah, ini contohnya di gambar. Putri malu ini ketika kita sentuh daunnya, maka dia akan menguncupkan ke batangnya karena ini disebut peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, beradaptasi terhadap lingkungan. Apa sih yang disebut beradaptasi? Contohnya di sini ada tumbuhan, yaitu kalau manusia itu beradaptasinya yaitu interaksi terhadap sesama. Tetapi kalau tumbuhan ini menyesuaikan dirinya, beradaptasi terhadap lingkungan. Contohnya seperti ini, pohon cemara ini hidup di darat. Dia mengucupkan daunnya karena dia itu menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan karena kebutuhan air tidak memadai. Terus dia itu menggugurkan daunnya. Tuh, kalau yang di air menyesuaikan yang di air, kalau yang di darat menyesuaikan yang ada di darat, tumbuhan yang di darat. Oke, ada yang tidak mengerti hari ini? Sudah paham sampai di sini? Oke, kita lanjut lagi. Di sini coba kalian amati gambar di sini. Ada gambar ikan. Ya, betul. Ini ikan apa? Ikan emas. Oke, betul. Ada ikan emas. Jadi, ikan emas itu bisa bertelur apa beranak? Bertelur. Bahkan ikan ini bisa bertelur hingga 10.000. Jadi, kita sudah belajar mengenai ikan, bahwa ikan ini bisa bertelur sampai 10.000. Sudah tahu bilangan 1.000 sampai 10.000? Sudah tahu? Oke, tuliskan di buku kalian mengenai bilangan 1.000 sampai 10.000. Oke, sudah paham? Kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan bilangan 1.000 sampai 10.000. Oke, sudah? Oke, ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar mengenai apa? Oke, Asma, ya kita simpulkan sama-sama. Hari ini kita telah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan juga apa? Ikan yang bertelur sampai hingga 10.000 menjadi bilangan 10.000. Dah? Nah, ada yang mau ditanyakan hari ini? Sudah mengerti semua? Nah, terus apa yang kalian kagumi dalam pelajaran hari ini? Senangnya belajar apa hari ini? Yaitu belajar cicak, bisa nyanyi tadi kan, ciri makhluk hidup. Terus apa lagi? Udah? Oke. Kalau sudah mengerti, kemaskan bukunya masing-masing sebelum kita pulang. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu materi ciri-ciri makhluk hidup.
Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.